Bapak Ibu, nanti kita ini Syawal menang pesta. Pertanyaannya siapa yang menang, siapa yang pesta? Saya takutnya pilihan kita dua. Kita ini apa perangnya perang Badar atau perangnya perang Uhud? Kalau perang Badar dari awal sampai akhir kita menang dalam bentuk jihad kepada Allah tanpa niat sedikit pun kecuali ridho Allah. Tapi perang Uhud ini yang kita takut, awalnya menang karena serakah, kalah Bapak Ibu. Takut nanti tidak kebahagiaan baju baru. Takut kalau nggak kebahagiaan nanti umpama kuenya kue yang enak. Terbayang oleh kita bukan rindunya Allah yang kita tuju, tapi peperangan yang sebenarnya hanya berorientasi kepada dunia. Sebagaimana orang-orang yang sahabat Nabi perang Uhud, kepinginnya nanti yang di bawah itu sudah berebut pampasan perang, kita tak dapat kalau begini. Yuk kita turun sama-sama ngambil. Akhirnya di bukit tinggalkannya, akhirnya kalah. Yang ketiga yang saya khawatirkan, kita ini hanya berteriak tapi tak pernah perang. Ayo kita menang, tapi dia sendiri tidak pernah perang. Ramadan juga tak pernah diisi, tapi dia yang paling kuat sekali. Untuk syiar bolehlah, tapi kalau seandainya kita yang ngaji, kalau karena kita ini sudah tua, sebentar lagi mungkin kita akan diterima oleh Allah sebagai tetamunya. Ya maunya semakin sedih kita. Aku ini takbir, tahmid, tahlil, tapi aku ini sudah perang betul. Apakah aku ini sebenarnya pemenang atau sebenarnya aku ini sebenarnya adalah orang yang kalah? Itu yang pertama. Yang kedua, karena bulan Ramadan itu bulan kemuliaan, maka semakin hari mau habis Ramadan, semakin erat pelukan kita beribadah di bulan Ramadan. Kalau seandainya pada bulan Ramadan awal mungkin baca Qur'annya 1 ain, sudah 10 terakhir sudah harusnya 1 juz minimal, setengah juz. Karena semakin ujung semakin kita perketat ibadah kita. Itu tandanya kita tidak ingin melepas Ramadan. Kita peluk Ramadan, bukan semakin lepas. Hari pertama sampai 10 1 juz 1 malam. Hari 10 terakhir sampai sama sekali tidak membaca Quran lagi. Karena apa? Sibuk mempersiapkan mudik. Mudik silakan. Bukankah membaca Al-Quran tidak harus dengan membaca yang tertulis, tapi apa yang kita hafalkan, terus yang kita zikirkan, mulut kita bergumam, untuk kemudian basah lidah kita ini senantiasa untuk bertasbih kepada Allah. Selanjutnya, Ramadan ini artinya secara bahasa panas. Karena di antara 12 bulan Hijriah itu, bulan ke-9 Ramadan itu biasanya dalam tradisi Arab lebih panas ketimbang bulan-bulan yang lain itu dulu. Kalau sekarang justru bulan Ramadan saya lihat di TV kemarin Mekah hujan. Nah, ini kita kan sudah tidak lagi pada aturannya lagi. Entah tanda hari kiamat sudah dekat, ya tidak tahu pula kita. Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah. Tapi pada umumnya Ramadan itu panas. Salah satu di antaranya yang membuat masaknya kurma di Jazirah Arab. Oke, kalau cerita masak ini kita coba logikakan. Ibu-ibu sedang masak. Ibu-ibu sedang masak, tentu ada api yang panas, di atas tungku ada pula panci, yang di dalam panci ada air. Kalau begitu hidupkan kompor panas itu, kemudian air di panci harusnya mendidih, matanglah apa yang ada di dalam panci. Pertanyaannya,
Ramadan sudahkah membuat ibadah kita semakin matang, akhlak kita semakin matang, lisan kita semakin matang, kalau ngomong bukan asal ngomong saja, berpikir kita semakin matang, cara kita berpikir dan bertindak sebagai pemimpin semakin matang. Karena ini tanda kalau seandainya sudah masak. Kalau seandainya ibadah Ramadan kita dari Ramadan pertama sampai Ramadan mau penghabis sama saja, berarti logikanya begini Bapak Ibu. Api tetap nyala, cuman masalah tungkunya terlalu tinggi, tungkunya 1 meter, sehingga panas api tak sampai ke panci. Artinya ada jarak antara kita dan Ramadan. Kita dengan Ramadan tidak menyatu. Hakikat Ramadan tak dapat kita. Ramadan orang, kita Ramadan juga. Panas kompor, kita hidupkan kompor, kompornya hidup juga. Tapi yang namanya tungku antara Ramadan dengan kita tidak menyatu, sehingga kemudian tidak panas-panas, tidak mendidih, itu panci. Atau yang kedua, tungkunya dekat, tapi masalahnya pancinya kebetulan berlobang sikit, lalu ditempel oleh yang punya panci dengan menggunakan semen 1 sak. Akibatnya api tentu tidak sampai panasnya ke dalam panci, karena terlalu tebalnya semen untuk menutup sedikit lubang pada panci. Semen itu sesungguhnya adalah iktibar kesombongan kita, dosa kita yang tak pernah kita taubatan nasuha. Ini bulan-bulan suci, sementara awak tak pernah suci. Hanya bulan suci bisa dinikmati dan bertemu dengan orang yang senantiasa suci, sehingga kemudian bisa merasakan kesucian yang maha suci. Maka sebaiknya kita taubatan nasuha Pak. Sholat malam kita sambil qiyamul lail, salah satu di antara qiyamul lail itu taubatan nasuha. Sholat sunat taubat, supaya kalau seandainya diri kita ini ibaratkan panci, tolonglah apinya bulan Ramadan ini mematangkan diriku, membekaskan asa dalam diriku, ibadah dalam diriku, sehingga akhlaknya adalah akhlak pancaran Ramadan. Baru ketemu Pak, baru nikmat kita Ramadan itu. Di dalam Ramadan ini ada perintah yang namanya puasa. Allah panggil kita supaya kita ini menyahut panggilannya. Pertanyaannya, sudahkah kita menyahuti panggilan Allah? Kalau seandainya ada anak kita dipanggillah, Ali, Li, diam aja, dia dengar, agak tidak mempedulikan, dia lewat aja, Li, diam aja. Mohon maaf kalau namanya Ali ada kebetulan di majlis kita. Ini hanya contoh. Sakit nggak kita sebagai orang tua ketika dipanggil tapi diam saja? Lalu persoalannya adalah Allah memanggil kita, panggilan istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang yang beriman. Kita jawab enggak? Panggilan Allah manggil, kita diam. Ini sombong Pak. Harusnya ketika Allah mengatakan ketika bulan puasa itu kita merasakan Allah memanggil untuk melaksanakan perintah puasa, kita berkata dengan Allah, ya Allah, izinkan aku, engkau berikan hidayah, engkau akan dapati aku sebagai orang yang bertakwa. Di ujung ayat kan la'allakum tattaqun. Ya Allah,
engkau akan dapati aku adalah orang yang bertakwa, hambamu yang bertakwa. Maka rajinlah kita beribadah itu, karena kita ingin menjawab panggilan Allah itu dengan wujud nyata, dengan amal ibadah. Nah, sejauh manakah ada juga hadis Nabi, apabila datang bulan Ramadan, iblis-iblis dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa benar? Siapa yang mengikat? Kalau seandainya iblis tujuannya adalah untuk menggoda manusia berbuat kemungkaran, pasti kalau diikat Ramadan ini Pak, masjid penuh Pak ketimbang mall. Orang pas waktu sholat Jumat di jalan sepi, semuanya merujuk ke masjid. Tapi ternyata enggak juga Pak. Berarti setan, siapa yang menggoda? Berarti setan hilang kerjaan? Enggak Pak. Yang dimaksud oleh baginda Rasul dalam hadis tersebut adalah majas, makna kias. Yang mengikat adalah iman manusia. Kalau seandainya dia imannya ada, dia akan ikat itu iblis. Iblis mengatakan, enak ya ke mall sekarang nih. Nanti aku sholat tarawih dulu. Kalau mau mall, nanti besok siap zuhur, tapi menjelang asar. Karena masjid nanti kosong. Kita jawab. Gigit jari itu iblis. Tapi sekarang iblis justru tidak. Coba kita lihat Bapak Ibu. Alasannya buka bersama. Tapi begitu siap berbuka bersama, kan tempat sholatnya tidak ada Pak. Sedemikian banyak orang yang buka bersama dalam sebuah majelis. Pertanyaannya berapa persen yang sholat? Kan persoalan Pak. Karena masalahnya kita ini tidak mengikat dengan iman. Oh, kita beranggapan Nabi udah ngomong kok diikat. Yang mengikat bukan ikatan zohir. Yang disebut dengan ikatan itu adalah ikatan batin dengan iman dan takwa. Itu baru Ramadan. Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran firman Allah. Yang pertama kita baca. Karena Al-Quran qiraah, iqra. Dibaca dulu baru dapat. Al-Quran ada dua. Al-Quran yang tertulis difirmankan oleh Allah, ini dia. Yang kedua, Al-Quran yang terbentang terhampar ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Bahkan yang paling dekat dengan diri kita adalah kita. Sudahkah kita baca? Jadi kita baca dulu Pak. Al-Quran ini kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai dari Fatihah sampai An-Nas. Pertama kita baca. Sudah itu dengan diri kita, sudahkah kita baca? Dengan alam sudahkah kita baca? Dengan diri, bukankah dalam sebuah kajian tasawuf diajarkan kepada kita man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal Rabbnya. Kita tak pernah membaca diri kita. Kita hanya membaca Quran, tapi kemudian tak pula tahu maknanya. Walaupun dalam beberapa hadis disebutkan siapa yang membaca Al-Quran, maka salah satu di antaranya, maka Allah haramkan api neraka untuk menjilat tubuhnya. Tapi Quran yang mana Pak? Untuk syiar benar kita membaca Al-Quran, tapi Bapak Ibu sudahkah paham dengan isi di dalam Al-Quran? Ayo kita contoh, kita ngaji Pak. Dari hal yang paling sederhana, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim dengan atau atas nama. Dengan nama Allah atau atas nama Allah. Kita semua akan berkata di dalam terjemahan Ustadz dengan nama Allah, tapi ternyata kita atas nama Allah. Kalau dengan nama Allah berarti Allah itu bersama dengan kita. Contoh Pak, Bapak kemari dengan siapa? Saya kemari dengan Pak Imam, berarti bersama kan Pak? Hadirkan Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang telah menganugerahkan semua nikmat ini aku makan ya Allah. Yang ku makan ini adalah merupakan nikmatmu. Atau atas nama Allah. Kalau atas nama, undangan ini disampaikan Pekanbaru atas nama ketua umum, sekretaris. Kan ketua umumnya nggak ikut Pak. Kita bismillah, tapi perangai kita seakan-akan tak pernah dilihat oleh Allah. Tanda tangan palsu, duit orang, duit awak juga, bismillah juga Pak, tapi atas nama Allah, tidak membawa Allah, tidak menghadirkan Allah. Bukankah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya? Hambanya merasa dekat, maka Allah akan semakin dekat dan lebih dekat. Tapi kalau seandainya hambanya merasa jauh dengan Allah, maka Allah akan jauh dan lebih jauh lagi. Nah, ini dari bismillah saja Pak. Di mana Ar-Rahman, di mana Ar-Rahim. Katanya hampir sama artinya, tapi beda tujuan Bapak Ibu. Ar-Rahman, Allah kasih semua alam semesta. Kasih sayang Allah, Allah kasih semua. Orang yang sholat dikasih duit, orang yang tidak Islam juga jadi orang kaya. Semua. Kerbau yang sudah dibersihkan masuk lagi ke kotoran juga dikasih nafas. Jadi Rahman, semua alam semesta tanpa melihat beriman atau tidak, semuanya diberikan oleh Allah, manusia atau makhluk lainnya. Tapi Ar-Rahim hanya orang yang dekat pada Allah. Sama dengan anak di dalam kandungan ibu kan di dalam rahim, dekat dia. Jadi bersama Allah itu hanya dengan orang-orang yang dekat dengannya. Bapak maunya Rahman atau yang Rahim? Kita maunya dua-dua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengaji Ar-Rahman, jadi jangan iri kita kalau Ustaz, saya dulu Bapak Ibu seperti itu dulu Bapak Ibu. Sekian belas tahun saya melakukan kritik dengan Allah, meskipun itu salah. Tapi itu jalan Allah memperkenalkan dirinya dengan saya. Iri kita Bapak Ibu. Mungkin ada jamaah, Ustaz, saya ini kadang-kadang malas sholat Ustaz. Kenapa? Tuh orang sebelah itu gak pernah dia ke masjid, tapi usahanya maju Ustaz. Saya ke masjid, berinfak, bersedekah. Usaha saya dari 10 tahun yang lalu seperti itu aja, cukup makan aja ya Ustaz. Bapak Ibu jangan melihat ukuran kita, tapi lihatlah ukuran Allah. Karena ukuran Allah itu adalah ukuran yang terbaik pada hambanya. Kita sedangkan hidup pas-pasan saja kita belum syukur nikmat. Gimana kalau seandainya kita nanti dikasih lebih, mungkin jauh dari syukur nikmat. Yang sebelah, yang tidak sholat, sudah dikasih kelebihan tapi dia tidak mau sholat. Nanti kalau di yaumil mahsyar, nanti jangan salahkan Allah, fi asfala safilin. Yang paling rugi kalau sudah miskin kemudian ingkar sholat juga, kan repot Bapak Ibu. Ini baru Ar-Rahman, baru Ar-Rahim. Mari kita lihat nuzul Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, paham
Allah tahu kita belum tentu faham. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dijelaskan lagi oleh Allah atas petunjuk-petunjuk itu, dijelaskan lagi. Penjelasan Allah terhadap Al-Quran, terkadang di dalam Al-Quran Allah jelaskan, terkadang di dalam hadis baginda Rasul Allah jelaskan, dan terkadang lagi Allah jelaskan langsung di dalam hati kita masing-masing. Itulah yang disebut dengan ilham. Bapak Ibu jamaah, apa sebenarnya rahasia Al-Quran ini tidak membosankan? Karena Al-Quran ini adalah sifatnya seperti puzzle. Ada persoalan di surah Al-Baqarah dijawab oleh Allah dalam surah An-Nisa. Ada persoalan perempuan di surah An-Nisa, Allah sebutkan jawabannya di surah Maryam. Semakin kita membaca Al-Quran ini, kalau seandainya Al-Quran ini tidak sistemnya puzzle, bosan kita Pak. Yang kedua, kalau Al-Quran ini tidak puzzle Pak, kita hanya membaca satu surah selesai Pak. Di situ ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban. Untuk persoalan perempuan, An-Nisa, semuanya ada situ. Kita akhirnya milih-milih baca Quran. Oh ini untuk perempuan, ini yang lain tidak kita. Al-An'am kita tidak baca. Sehingga Allah gunakan persoalan di surah An-Nisa, di Al-An'am dia jawab. Akhirnya kita membaca secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa nuzul Al-Quran ini yang tertulis, karena yang tertulis ini Bapak Ibu ada jaminan oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran itu aku yang nurunkan dan aku yang akan memelihara. Ini jaminan Allah, tidak akan ada sampai hari kiamat nanti yang berani dan bisa untuk memalsukan. Tapi yang di sini tidak ada jaminan Bapak Ibu. Tidak ada jaminan Al-Quran dalam diri kita. Langkah kita langkah Al-Quran, berfikir kita berfikir Al-Quran, bicara kita bicara Al-Quran. Bukan Al-Quran yang keluar dari mulut kita, tetapi inti kebenaran dari Al-Quran yang kita implementasikan. Yang kedua yang harus kita pahami dengan nuzul Quran, Al-Quran ini coba Bapak Ibu baca, tapi jangan untuk orang. Karena Al-Quran kalau dibaca adalah dialog antara kita dan Allah. Coba Bapak Ibu baca satu persatu. Allah sedang berkata dengan kita dan kita berkata dengan Allah dengan Al-Quran. Al-Quran itu sedang berbicara dengan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu baru dapat nuzul Quran itu. Contoh, coba kita lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kami naik haji, kami bayar zakat, kami sholat. Tapi di ujung ayat Allah berkata, wa ma hum bimu'minin. Tapi perilakumu tidak menunjukkan kamu itu orang yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, mungkinkah ayat ini sedang berkata dengan aku ya Allah? Jadi cermin Pak. Lihat kata-kata kita, lihat niat kita, lihat ibadah kita. Ya Allah, malu kita. Ternyata apa yang Allah katakan ini ternyata aku sebenarnya di dalam. Langsung kemudian Pak kita runtuh Pak. Memperbaiki nilai ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Coba kalau seandainya Al-Quran ini kalau kita baca Pak satu persatu Pak. Maka kemudian tidak kita bawa berdialog dengan kita, nggak ketemu Pak. Al-Quran adalah dialog antara Allah dan hamba. Coba Bapak Ibu kita ngaji sebenarnya tanpa mengurangi dari kebenaran Al-Quran, bukan kita mengurangi Al-Quran itu. Qul huwallahu ahad. Masih ada jarak Pak. Masih ada jarak Bu, antara Allah dan kita, antara ikrar kita dan Allah. Qul huwallah. Masih ada katakanlah. Masa kita harus katakanlah?
itu kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada umat. Kalau sudah kita umatnya sudah Islam kayak kita sekarang ini, bukan qul huwallahu ahad, Pak. Huwallahu ahad. Engkau ya Allah Rabb yang satu. Nyatu dah, Pak. Tapi kalau qul, Pak, baca, Pak, bahwa masjid ini namanya ini. Masih baca, berarti Bapak belum masuk. Masih Bapak di luar. Karena kan pamfletnya di luar, Pak. Baca, Pak. Ini masjid ini namanya apa, Pak? Saya baca masjid ini namanya ini. Kita belum masuk, Pak. Tapi kalau huwallahu ahad, Allah, engkau yang ahad. Ini kita makanya ngaji, Pak. Jadi nuzul Quran dibaca, dipahami, dan dipelajari dengan guru yang mengerti. Guru yang mengerti tentu guru yang faham dengan tafsir. Guru yang faham dengan tasawuf. Kalau bahasa awak sifat 20 tarekat lah, Pak, kajian tarekat. Kalau tidak, Pak, Al-Quran ini aja bercakap-cakapnya saja, Pak. Tak pernah nuzul, Bu. Ibu, Al-Quran saya difahamkan oleh guru saya. Ini bukan harus 30 juz, syiarnya bagus. Tapi ibu, bapak harus lakukan satu amaliyah yang sederhana tapi tak pernah putus dari Al-Quran. Karena saya dikhabarkan oleh guru saya yang dia mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan cerita dan bacaan para wali Allah di alam kubur. Di alam kubur para wali-wali itu yang lain menjerit, Bapak Ibu, kalau para wali justru sibuk dengan membaca apa yang dia baca di dunia. Ternyata para wali itu, Pak, Bu, tidak membaca Al-Quran 30 juz ini, Bapak Ibu. Ini dibacanya juga, mereka membaca ini. Tetapi yang mereka baca adalah mereka yang menjadikan pakaiannya Al-Quran. Ada yang menjadikan pakaiannya itu adalah surah Al-Ikhlas. Maka di alam kubur dia senantiasa membaca Al-Ikhlas terus, tidak pernah putus. Ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pakaiannya adalah surah Yasin. Maka di alam kubur dia akan membaca Yasin terus. Ada yang membaca surahnya ayat kursi, tapi kontraknya tanpa pernah jeda, tanpa pernah putus. Itulah yang disebut dengan amaliyah istiqomah. Ibu, saya tahu ibu punya kesibukan luar biasa. Kalau seandainya meskipun ibu dari jalannya dari depan ke rumah, dari tempat dapur ke depan dapur lagi sekitar dapur. Tapi kalau jalan sudah sampai ke Siak, ibu, saya tahu karena istri saya pun seperti itu. Jadi saya suruh amaliyahnya tidak usah terlalu banyak. Dalam keadaan menstruasi maupun tidak menstruasi, ibu apa yang bisa ibu baca yang tak pernah putus. Bapak pun begitu juga, mencari rezeki silakan. Tapi bisa tidak membuat kontrak dengan Allah, aku mau mengamalkan ini ya Allah, izinkan aku, berikan aku istiqomah, buka pintu hatiku ya Allah, dan aku bersaksi denganmu akan kupegang ini sampai engkau menjemput diriku. Bisa tidak Bapak Ibu seperti itu? Kalau Bapak Ibu mungkin surah Al-Ikhlas, ikhlas. Bapak mungkin mau surah apa, terserah. Tapi tidak putus. Bisa tidak? Itu saja dapat kita, berarti sudah ada satu bahagian dari Al-Quran yang sudah kita masukkan, kita jadikan dia pakaian kita. Ini kalau Al-Quran hanya sekedar baca, belum sampai kepada pakaian, belum sampai menjadi sebuah kebutuhan, maka kita belum membaca, belum memahami, dan belum mendapatkan. Coba Bapak rasakan, Pak. Tapi janganlah umpamanya biasanya kalau mau pakai baju itu ya bajunya baju koko. Kalau baju koko ya sudah jelipan baju koko itu. Tapi jangan sampai orang tahu, Pak. Semakin banyak orang, aku amaliaku setiap malam itu baca surah Yasin loh. Berarti Pak,
pakaian Bapak itu Bapak selalu ingin publikasikan sama dengan pakaian sehari-hari selalu dipakai Pak. Cepet Pak koyak Pak. Pakaian itu amalia pilihan itu adalah pakaian yang hanya kita dan Allah yang tahu, sehingga pakaian itu hanya diperuntukkan untuk Allah, dan kemudian pakaian itu tidak pernah lusuh di hadapan Allah. Kadang-kadang ada sombong lah Pak. Aku kalau seandainya mau tidur, kalau tak baca Yasin gak bisa tidur aku. Ini jadi masalah Pak. Muncul kesombongan. Kita mau ini baju baru nih. Selalu kita ketemu dengan orang, kita baju baru. Orang pun muak Pak. Ini orang gila atau apa nih? Ini kita ngaji Pak ya, bukan nuzul Quran. Nuzul Quran itu kalau cerita, mungkin para ustadz-ustadz yang punya ilmu wawasan yang lebih tinggi sudah banyak cerita. Saya karena ilmu saya sangat rendah, saya ngambil yang sedikit-sedikit saja Pak. Karena masalahnya cerita nuzul Quran itu sudah paham semua kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, maka Iqra lagi. Iqra, baca. Yang kita baca apa? Bismi rabbika. Bismi dengan nama Allah. Artinya kalau seandainya kita mau mengaji bismi rabbika, kita akan melihat Bapak Ibu, alam semesta ini ada Allah gambarannya di dalamnya. Di batang pohon kita bisa melihat kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Di seekor kerbau kita melihat ada kalimat Allah yang Allah ingin katakan dengan kita dari sifat kita. Ya Allah Pak, kalau seandainya dari kerbau saja Pak, kita tengok Pak, kerbau itu salah satu yang negatifnya Pak ya, yang positifnya banyak. Yang negatifnya adalah sudah dibersihkan di bulan Ramadan nih Pak, tapi selesai bulan Ramadan besok Pak, dia cari kubangan balik lagi Pak. Oh, berarti Allah ingin, kamu mau sifat kerbau atau tidak? Tengok kerbau, tengok sifat awak. Ya Allah, sama ternyata aku dengan kerbau. Siap Ramadan, siap pula lagi, aku balik lagi ke komunitas aku lagi. Kalau pemengaknya juga, kalau serakah pula. Tuh, walaupun ada sisi positifnya kerbau. Sisi positifnya kerbau itu Allah ingin katakan, ambil posisi positifnya. Kerbau itu tidak pernah sombong. Coba Bapak tengok. Susu yang punya siapa? Yang punya nama siapa? Susu lembu. Yang punya susu siapa? Dia tidak perlu nama. Yang penting dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Pohon Pak, pohon sebatang pohon tinggi Pak. Sebatang pohon tinggi, pernah nggak kita melihat Allah di dalamnya Pak? Ingin mengajarkan kepada kita, bukan Allah pada zat, tetapi Allah kepada kekuasaannya. Coba kita tengok sebatang pohon. Sebatang pohon itu ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada buah. Akar itu sebenarnya lambang dari iman. Semakin iman baik, semakin akar baik, semakin dia di dalam tak pernah muncul ke permukaan. Kalau akar sebatang pohon sudah muncul ke permukaan Pak, tanda pohon itu tak kuat Pak. Nah iman, kalau orang beriman tuh, aku ini beriman nih, itu berarti akarnya sudah mulai menampakkan di depan Pak. Kedua, akar memberikan nutrisi kepada batang untuk kemudian tumbuh besar. Tumbuhlah kemudian dahan yang kuat, ranting, dan kemudian daun yang lebat. Kalau seandainya akarnya tidak kuat, tidak bagus, tidak sehat, pasti batangnya ngerikit, pasti batangnya nggak banyak berulat. Dahannya sedikit-sedikit layu, kemudian daunnya kemudian menguning. Tapi kalau sedang menghijau, bagus. Nah, yang pohon, dahan, ranting, dan daun itu adalah Islam. Akar iman, percaya kepada Allah.
Wujud percaya kepada Allah, kita munculkan batang. Semuanya tidak ada yang bisa kulakukan kecuali geraknya Allah. Semua yang kumiliki sesungguhnya adalah bukan milikku tetapi milik Allah. Semuanya Allah semua. Akar percaya dengan Nabi, kemudian kita bersolawat pada baginda Rasul. Batang menunjukkan akhlaknya Rasul. Malu dia mengucap, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga sebelah masih banyak orang fakir miskin yang kemudian dia makan enak, kemudian dibuang-buangnya makanannya, sementara tetangga sebelah makanannya banyak yang makanan basi. Berarti belum seperti akhlaknya Rasul. Di batang Pak, buah ihsan. Ihsan itu ada dua. Ihsan baik kepada Allah, hubungan vertikal, baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah, kepada horizontal. Buahnya itu manis, harum, semerbak sampai ke Sidratil Muntaha. Siapa yang enaknya bertetangga dengan si Polani itu, santun dia, tak pernah dia merugikan orang lain. Kami sebagai tetangganya adem. Atau buahnya itu sudah masam, berulat, busuk. Kira-kira ada tetangga kaya tapi tak ada guna, Pak. Payah, Pak. Pendidikannya tinggi dia, Pak. Negur tak pernah, Pak. Nah, ini buahnya berarti ihsan dia tak punya. Jadi dari batang saja kita sudah melihat Allah berkata dengan kita, engkau seperti batang ini atau batang ini. Semua yang Allah anugerahkan itu Iqra, kita baca, yang di dalamnya ada firman Allah untuk melihat diri kita. Pak, pernah gak kita melihat kita ini lebih mulia ketimbang yang namanya nyamuk? Nyamuk saja Bapak Ibu. Nyamuk memang benar, nyamuk yang ketika ada penyakit DBD kan namanya, yang mati banyak gara-gara nyamuk. Makanya kita harus menjaga kebersihan dan sebagainya. Tapi Bapak coba hitung, Ibu hitung, yang mati gara-gara nyamuk dengan yang bisa hidup dengan nyamuk, dengan adanya nyamuk. Lebih banyak yang hidup dengan adanya nyamuk, Pak. Karena dengan adanya nyamuk, berapa macam bentuk pabrik obat nyamuk. Mulai pabrik obat nyamuk, pengadaan pertamanya yang namanya material pertama, kemudian pabriknya, kemudian pendistribusinya, kemudian penggalehnya, penjualnya. Berapa banyak Pak yang bisa hidup? Pertanyaan kita berapa banyak mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari yang orang ketika melihat kita tersenyum dengan orang yang melihat kita nangis? Dari situ saja Pak kita kadang-kadang malu Pak dengan nyamuk, Pak. Dengan nyamuk saja Allah berpesan, dengan nyamuk saja engkau tidak ada apa-apanya ketimbang apa yang engkau lakukan hari ini. Malu, tertunduk kita Pak. Kalau sudah ini Allah anugerahkan ilham untuk membaca alam. Makanya Pak, kalau seandainya saya dengar dari para guru saya, para wali itu Pak, matanya terbuka saja dia melihat keagungan Allah. Matanya tertutup ada bayangan-bayangan dari firman Allah. Sampai dia termimpi pun yang dia mimpikan adalah keagungan dan kebesaran Allah. Jadi itu baru dapat Pak, baru dapat dia namanya nuzul Quran. Quran yang sebenar-benarnya bukan hanya sekedar cerita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di Gua Hira, diwahyukan surahnya Al-Alaq. Itu Pak sejarah benar, itu perlu. Tapi masihkah kemudian kita sampai kiamat nanti kita hanya bercerita tentang sejarah, sementara kita tidak menangkap apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran? Coba Bapak Ibu bayangkan, seekor makhluk kaki 4 namanya kerbau diabadikan oleh Allah dengan nama Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah
An-Naml. Surah apa lagi? Surah Fil, burung fil. Burung fil itu burung yang ingin menghancurkan tentara Abraha, membantu kalimah Allah, menegakkan kalimah Allah. Coba. Nah, nama kita ada nggak di dalam Al-Quran ini? Oh ada Pak, diberikan oleh orang tua saya nama Al-Quran ini. Ada nama salah satu di antara nama Al-Quran itu, ada nama saya Pak. Sifatnya sama nggak dengan yang diinginkan oleh orang tua kita dengan Al-Quran ini? Sampai ke sana Pak, kita ngaji Pak. Kalau seandainya ngaji seperti itu, ya, nama saya Samsul Nizar. Samsul itu artinya ya salah satu di antara Samsun, matahari. Saya harus menjawab keinginan orang tua saya, memberikan cahaya kebaikan kepada alam semesta. Nah, karena nama itu doa. Jadi jangan namanya baik lalu kemudian perilakunya tidak baik, berarti kita masih belum memahami Al-Quran dan Al-Quran belum nuzul kepada kita. Dan yang terakhir, saya tidak banyak-banyak Bapak Ibu, karena ngaji ini ngaji yang ngaji, ada hal yang perlu saya berhati-hati karena tidak banyak hal yang bisa disampaikan. Karena ketika kita mengaji dengan kiai, ada hal yang tidak boleh kita sampaikan. Karena ada ilmu itu namanya ilmu rahasia. Ilmu rahasia hanya untuk dirahasiakan dan bukan untuk dipublikasikan. Apalagi ini kan sudah pakai YouTube dan sebagainya. Karena yang mendengar nanti, kita tidak tahu mereka ini akarnya kuat atau tidak. Tahu-tahu akarnya tidak kuat, syariatnya tidak duduk, habis Pak. Jadi saya tidak berani untuk mengaji hal wilayah yang lain. Yang ingin saya sampaikan pada kajian kita penutup ini adalah bahwa ketika kita mau nuzul Quran, mintalah kepada Allah. Kita membaca ini, Bapak Ibu sudah ketika mau membaca, Bapak Ibu pernah Bapak Ibu kemudian berdoa dulu. Paling-paling a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai An-Nas. Pernahkah kita pernah? Saya baru juga tahu Pak karena ngaji. Karena ustadz saya tidak penceramah, ustadz saya memberikan kajian. Ya Allah, aku ingin membaca Quran, firman-Mu ya Allah. Izinkan aku untuk menikmati kalam-Mu. Izinkan aku, Engkau berikan ilham terhadap isi kandungan Al-Quran ini, meskipun sedebu di dalam diriku ya Allah. Bimbing aku dengan ilham yang Engkau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, dan seterusnya dan seterusnya. Minta izin dulu dengan Allah, kita baca supaya lengket di dalam, walaupun sedebu Pak, tapi sedebu yang Allah berikan lebih berat ketimbang seluruh isi alam semesta. Jadi Pak, kita minta sedebu itu Pak, tandanya kita ini Pak hamba yang lemah. Kalau Allah tak memberikan, tak dapat. Nggak lengket Pak. Jadi ngaji saya hari ini ngaji yang kalau seandainya untuk anak-anak remaja tidak apa namanya, tidak populer Pak. Kita ngaji ini ngaji orang tua-tua Pak. Ngaji orang-orang yang mau meninggal dunia Pak. Karena kalau seandainya ngaji orang mau meninggal dunia, dia tahu oh saya kapan, makanya saya harus minta seperti itu. Amaliyah yang kemudian bisa kita lakukan, tapi tidak usah terlalu ribet Pak. Harus umpamanya sifat 20, sifat pertama apa nur Allah di mana, nur Muhammad itu kemana, pancaran nur Muhammad itu, kalau itu terlalu banyak Pak. Ini yang sederhana saja yang saya sampaikan supaya saya bisa mengamalkan, dan Bapak Ibu kalau seandainya berharap untuk umpamanya mendapatkan hal yang sama, kalau memang bermanfaat apa yang saya katakan, silakan Bapak Ibu amalkan pula. Semoga kita bersama-sama nanti berkumpul di dalam mahsyar ketika Allah memanggil kita sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah. Ini kalau seandainya kita sudah dapat, maka kemudian yang ketiga kita baru tahu Pak, yang zakat itu yang mana. Zakatnya ini kita bayar zakat zohir atau zakat batin. Kalau zakat zohir kita bayar zakat fitrah, zakat mal. Tapi apa itu zakat? Zakat itu adalah pakaian diri kita. Kalau ibaratkan badan kita, pakaian kita, dan bahkan diri kita sendiri, pakaian kita, badan kita sendiri, kan kita harus mandi, Pak. Mandi itu kan proses membersihkan dari sesuatu yang mungkin ada debu, ada bau, asam, ketiaknya bau asam. Tapi bukan menyengajakan ambil babi, kita gosok-gosok babi di sini. Itu menyengajakan Pak, berarti tidak bisa dengan mensucikan seperti itu. Itu pakainya najisnya seperti itu tentu dengan menggunakan cara kaifiat seperti kita membuang najis yang besar. Tapi kalau seandainya zakat itu sebetulnya membersihkan Pak, membersihkan kemungkinan dari diri kita ada yang tidak benar, selama ini ada yang salah, kita fitrahkan, maka zakat fitrah. Kalau seandainya harta kita mungkin, ya Allah aku sudah bersih ya Allah, ini tidak ada uang haram, tapi mungkin ada hak orang lain yang di dalamnya tidak aku keluarkan, ya kita keluarkan, namanya zakat mal. Tapi Ustadz, ada orang yang memahami, saya kemarin mencuri Ustadz, saya kemarin korupsi Ustadz, tapi sudah saya bayar dengan zakat mal. Itu bukan membersihkan. Membersihkan zakat itu hanya membersihkan dari sesuatu najis ringan. Ya mungkin ada tai cecak. Tapi kalau sudah najisnya najis muhalladhah, tidak pakai sezakat, tetap kotor sampai kapanpun. Cuman kalau seandainya ada jamaah kita nanti yang seperti itu, Pak Imam, pengurus masjid, dari uang haram dia umpamanya dia zakat, ambil saja. Kita bangun untuk kemaslahatan umat. Masalah dia bersih atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Dan yang terakhir, orang yang selalu membaca Al-Quran dan nuzul Quran, membaca zohir, ada membaca alam, yang mendapatkan kalam Allah di dalam dirinya, dia tidak akan pernah berburuk sangka dengan alam semesta, apatah lagi yang pemilik alam semesta. Hidup ini tidak usah berburuk sangka Pak. Kalau orang berburuk sangka, berarti Quran belum ada dalam dirinya. Coba tengok baginda Rasul. Baginda Rasul terhadap seorang Yahudi yang buta, mulutnya na'udzubillah, mohon maaf kalau bahasa yang agak kurang pantas saya katakan, kata orang baciri mulutnya itu. Yang Nabi Muhammad itu tak ada yang betul, tapi Nabi diam, tetap disuapin, maki hamun dengan baginda Rasul, kurang lagi, tambah suapin. Akhirnya wafatlah Rasulullah, digantikan oleh Abu Bakar untuk menyuapin orang yang buta tadi. Dikasih, ini beda. Yang menyuapkan aku setiap hari tidak seperti ini. Lembut tangannya, santun dia nyuapkan. Kamu ini kasar, kata orang Yahudi tadi. Tahukah engkau bahwa yang menyuapimu selama ini adalah yang engkau kata-katain, yang engkau hina. Itulah junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Bapak Ibu berburuk sangka aja tak ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah Quran ini Bapak Ibu kembalikan kepada Allah. Saya dulu Pak, namanya juga manusia biasa Pak, doif. Ada orang zolim dengan saya, ya Allah, awas ya. Saya pakai yang namanya ilmu perang Pak, karena memang kiai saya ngasih saya juga seperti itu. Cuman saya salah orang Pak, saya salah alamat, cara belum kaji, belum putus, saya buat duluan. Saya minta pengadilan Allah sebagaimana Allah mengadili Abraha dan tentaranya. Abraha dan tentaranya kan habis surah Al-Fil itu kan, seperti ulat-ulat daun dimakan ulat. Rupanya salah Pak, panas Pak saya Pak. Rumah panas, rasanya nggak enak, nggak adem Pak. Hati saya walaupun tapi tidak tenang Pak. Rupanya bukan begitu. Saya ngaji lagi, itu di ujungnya ada katanya. Ujungnya adalah mohon
ya Allah, ini orang menzolimiku menurut ukuranku. Kalau seandainya aku salah, ya Allah, ampuni aku, jadikan amaliyah baginya. Tapi kalau aku benar, ya Allah, jadikan amaliyah bagiku dan pengadilanmu dan terhadap diri mereka yang menzolimiku. Aku serahkan pengadilanmu, ya Allah. Selesai, Pak. Masalah apapun yang dilakukan oleh Allah, pastian Allah, apa mau itu bukan kita, Pak. Sebab ternyata dalam kajinya kita tidak punya adab kalau kita ini menghakimi yang bukan milik kita. Pertanyaannya, saya dikatakan oleh kiai saya, kamu yang menciptakan siapa? Allah. Musuhmu yang menzolimu siapa? Allah. Ya kalau seandainya Allah yang sama-sama punyanya Allah, masa kamu mau mengambil haknya Allah, mengambil hambanya, mengambil umatnya? Ya nggak boleh. Serahkan, kembalikan kepada yang punya. Minta pengadilan Allah. Bagaimana Allah mengadili itu haknya Allah, jangan didikte Allah. Begitu Pak adabnya, Pak. Oleh karena itu, mari kita ke depan mulai hal yang kecil, Ibu. Yang saya ingin tawarkan dengan Ibu, dengan Bapak, mulai nanti malam. Tapi kalau seandainya saya, Pak, mengamalkan sesuatu yang dikasih oleh guru saya, mulai kontraknya itu malam Jumat, Pak. Kamis malam. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil diriku. Kontraknya begitu, Pak. Bapak harus bikin kontrak. Kalau seandainya Bapak nggak bikin kontrak, Bapak Ibu tidak bikin kontrak, hari ini dibaca, bulan puasa tak tanggung-tanggung, bulan Syawal lepas, Zulhijjah lupa. Jadi besok Syawal Ramadan tahun depan lagi, oh ingat kaji Ustadz kemarin tuh, mulai lagi. Jadi ini namanya tidak istiqomah. Gak usah banyak-banyak Ibu, Bapak, kulhu aja 3 kali saja sudah. Karena dalam hadis Nabi, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, samalah dia dengan menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan pernah pula, saya sudah khatam Quran berapa kali? 30 kali. Kenapa? Surah Al-Ikhlas saja kita baca. Itu keliru. Sebab ihsan itu ada 3 tingkatan. Buah itu ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan pertama namanya musyahadah. Sudah kita mau minum, ketika kita minum, yang kita rasakan ini sudah kebesaran Allah. Kita minum saja, aduh nikmatnya kebesaran yang Engkau berikan melalui air ini dalam tenggorokanku, ya Allah. Yang kedua, muraqabah. Kita minum tapi tidak merasakan, kita melihat bahwa Allah sedang melihat apa yang kita minum. Kita merasakan kan dalam kayak gula tadi kan. Tapi kalau seandainya melihat, kita minum tapi Allah nengok. Ini minummu ini halal atau haram, zat sifat dan sebagainya kan. Nah, kalau yang ketiga paling rendah, tapi kalaupun tidak paling tinggi, yang ketiga ini jadilah peganglah. Dia minum karena tergambar, terbayang pahala yang Allah janjikan. Dia bersedekah, yang tergambar dia adalah pahala yang Allah janjikan. Tapi kunci, jangan sampai riak. Ketika kita mengharapkan pahala, kunci di batin, jangan riak. Jangan berhitung dengan Allah. Apalagi bulan puasa mengajarkan kepada kita, Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk bersembunyi-sembunyi bermunajat dengan Allah. Karena semua amaliyah itu Allah berikan kepada amaliyahnya dengan kata-kata pahala. Contoh, Allah nyuruh kita sholat berjamaah 27. Allah nyuruh kita untuk melaksanakan haji yang haji mabrur, tidak ada lain kecuali surga. Allah katakan begitu. Allah mengatakan kita berinfak, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1 biji diganti dengan oleh Allah 7 tangkai yang setiap tangkai 100 biji. Coba bayangkan berapa lipat ganda. Tetapi untuk puasa kata Allah, itu adalah dari hambaku untukku, dan aku yang akan menggandakan seberapa yang aku gandakan, itu urusanku.
Maka sebenarnya Bapak Ibu, semua amalia orang tahu kecuali puasa yang hanya kita dan Allah. Melatih untuk ketika kita bermunajat, bercengkramalah kita, bersembunyi-sembunyi, berrahasia-rahasia kita dengan Allah. Kalau gitu Ustadz, kalau bulan puasa ini, kalau yang syiar boleh, baca Yasin boleh, baca Al-Quran beramai-ramai di masjid boleh, silakan. Saya berinfak untuk masjid ini, untuk pelaksanaan tempat berwudunya lebih bagus, sekian juta, silakan. Tapi kunci di dalam hati ini sebenarnya tujuannya adalah untuk syiar ya Allah, bukan untuk riya ya Allah. Aku ini ngajak orang lain ya Allah, memotivasi orang lain. Sebenarnya aku lakukan adalah dakwah ya Allah. Kalau bisa kita kunci di dalam, tapi berperbanyak untuk bersembunyi-sembunyi dengan Allah. Kalau sana Bapak Ibu lakukan itu, nikmat Bapak Ibu. Makanya saya kalau seandainya ini ngaji yang terakhir ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau ngantuk-ngantuklah, tapi paling saya tahun depan saya tidak diundang lagi karena sudah 8 tahun lebih saya tidak di kemari. Begitu saya lupa kemarin, begitu masuk baru saya ingat lagi. Ketika Bapak sholat, ini mohon maaf, ini ngaji benar. Ketika sholat, ini imam ini Pak, mohon maaf Pak Imam, kalau saya Pak Imam mohon izin, saya kalau seandainya bisa tidak mau jadi imam, kecuali kalau sudah emergensi orang jadi ketimbang tak sholat kita jadi imam juga. Tapi kalau bisa saya memilih untuk tidak jadi imam, karena jadi imam itu tanggung jawabnya berat. Bagi orang yang berimam maupun bagi orang yang makmum, ketika mau takbir dia harus berkata dalam hati, tapi dalam hati, ya Allah, sebenarnya yang layak kujadikan imam ini adalah baginda Rasul. Isra Mi'raj yang jadi imam siapa? Ketika pertama sekali dalam langit pertama ketemu dengan para malaikat dan para nabi yang disuruh jadi apakah jadi imam? Harusnya yang jadi imam ini adalah baginda Rasul. Tapi karena waktu kami yang tidak sama ya Allah, aku hadir tidak bersamaan dengan waktunya zaman Rasulullah ya Allah. Izinkan aku berwasilah kepada imam yang di hadapanku merasakan aku berimam pada baginda Rasul. Baru berinding Pak, kalau wilayah itu saya sudah gak tahan Pak. Baru Allahu Akbar. Nikmatnya berbeda ketimbang Bapak usolli fardhul isya, Allahu Akbar. Berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak berserahkan diri bahwa sebenarnya yang di depan kita harusnya adalah baginda Rasul, tapi karena waktu dan jarak kita yang berbeda, maka aku berwasilah kepada imam yang di hadapanku untuk bisa merasakan imamnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak, nanti kalau seandainya banyak yang terbuka, saya tidak dibenarkan oleh guru saya karena wilayahnya adalah wilayah yang mungkin tidak perlu kita kembangkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kesalahan ngaji yang sebenarnya ilmunya milik Allah. Kalau seandainya salah saya mohon dimaafkan. Kalau seandainya benar itu adalah milik Allah. Dan mohon maaf kalau seandainya apa yang saya ceramahkan, apa yang saya sampaikan tidak berkenan, yang salah adalah pengurus masjid yang mengundang saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.